Bab 7. Mahasiswa baru masuk akademi. Setelah mendengar perkenalan Bei Bei dengan guru Zhou, Huo Yuhao juga tercengang. Kakak tertua, jika guru ini melakukan hal-hal seperti ini, mengapa sekolah sepertinya tidak peduli? Bei Bei berbicara dengan suara rendah, meskipun guru Zhou Yi adalah guru yang tegas, sejujurnya dia adalah guru yang sangat baik. Dari semua siswa yang dipromosikan di kelasnya, tidak ada satupun yang benar-benar mengatakan bahwa dia adalah guru yang buruk. Ketegasan guru Zhou terutama tercermin dalam persyaratan tinggi yang dia tetapkan untuk murid-muridnya, serta metode pengajarannya yang keras. Namun, hampir seperempat siswa yang pernah diajar oleh guru Zhou, dan lulus, telah memasuki halaman dalam. Statistik ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh akademi. Guru Zhou hanya diturunkan pangkatnya menjadi pengajar siswa baru karena keributan kali ini terlalu besar. Namun, selama Anda bekerja cukup keras, dan cukup berprestasi, ajaran guru Zhou hanya akan bermanfaat bagi Anda. Huo Yuhao santai dan menjawab, jadi seperti itu. Guru Xiaoya, kakak laki-laki tertua, kalian pasti punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Bei Bei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Guru Xiaoya dan saya ingin pergi dan mengikuti tes promosi kami. Jika kami bisa lulus ujian ini, kami akan dipromosikan ke tahun keempat. Saya tinggal di kamar 316, jadi Anda bisa pergi ke sana jika Anda butuh sesuatu. Bei Bei dan Tang Ya benar-benar sibuk. Alasan mengapa Tang Ya terburu-buru mendapatkan cincin jiwa ketiganya adalah agar dia bisa lulus ujian promosi tahun keempat dengan lancar. Selain itu, akan ada lebih banyak masalah yang menunggu mereka setelah mereka dipromosikan. Huo Yuhao pergi ke hutan Great Stardow sendirian, dan mendapatkan cincin jiwanya di sana, jadi kemampuan perlindungan dirinya cukup kuat. Jadi, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah melewati gedung sekolah putih untuk tahun pertama, dan gedung sekolah kuning untuk siswa tahun kedua dan ketiga, Huo Yuhao melihat asrama tersebut. Asrama tersebut menempati area yang sangat luas, dan meskipun hanya berupa satu bangunan, 4 warna yang sama, putih, kuning, ungu, dan hitam, masih terlihat di sana. Warna bangunan tersebut dengan jelas mewakili tempat tinggal para siswa yang berbeda dari angkatannya masing-masing, dan memiliki total 6 lantai. Huo Yuhao tiba di pintu masuk gedung putih, dan bertemu dengan seorang pria yang tampak cukup tua. Lelaki tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu, dan jumlah lalat yang bisa dihancurkan hingga mati oleh kerutannya telah mencapai 2 digit. Matanya kuning dan pusing, sedangkan kelopak matanya terkulai. Penampilannya seolah-olah salah satu kakinya berada di dalam kubur. Sinar matahari di sela-sela gedung menyinari tubuhnya dengan sempurna. Tubuhnya yang setengah tergeletak di kursi justru memberikan rasa yang sangat nyaman. Huo Yuhao berjalan ke depan dan berbicara dengan hormat, "Halo, kakek. Saya seorang siswa baru yang datang untuk tinggal di asrama. Apakah Anda ingin memeriksa lencana mahasiswa baru saya?" Orang tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan tangan kanannya yang gemetar. Kemudian, suara yang agak dalam namun serak bergema, "Keluarkan lencana dan kunci asramamu agar aku bisa melihatnya." Huo Yuhao buru-buru menyerahkan kedua barang itu. Orang tua itu melambaikannya di depan matanya sebelum mengembalikannya ke Huo Yuhao. Lanjutkan. Kamar 108 adalah kamar ketiga dari kiri saya di lantai 1. Asrama wanita dimulai dari lantai 4, jadi tidak bisa naik ke atas sama sekali. Jika kami menemukanmu di atas sana, kamu akan diusir. Terima kasih. Setelah membungkuk dan menyapa lelaki tua itu lagi, Huo Yuhao masuk ke gedung asrama. Orang tua itu tidak beranjak dari posisi aslinya saat dia bergumam nostalgia pada dirinya sendiri, jarang melihat anak yang berperilaku sopan. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, beberapa siswa baru berjalan melewati area tersebut. Namun, mereka jelas tidak memperhatikan lelaki tua di samping gedung itu, dan langsung masuk ke dalam. Orang tua itu juga tidak menghentikan mereka. Dia hanya duduk di sana dengan mengantuk. Setelah mengikuti instruksi lelaki tua itu, Huo Yuhao segera menemukan kamar asramanya. Asrama memiliki tata letak lorong standar, dengan kedua sisi lorong panjang memiliki kamar asrama dengan nomor terukir di pintunya. Berlalunya waktu terlihat jelas di kamar asrama, dan terlihat bahwa kamar tersebut telah digunakan dalam waktu yang sangat lama. Kedua ujung koridor memiliki kamar mandi bersama. Setelah menggunakan kuncinya untuk membuka pintu, hembusan udara yang agak apek keluar dari ruangan.
Huo Yuhao buru-buru berbalik ke samping, menunggu beberapa saat, lalu menahan napas saat dia masuk ke kamar dan membuka jendela. Ruangan itu sudah tidak berpenghuni setidaknya selama lebih dari sebulan. Lapisan debu menutupi seluruh ruangan. Dengan mengandalkan ventilasi jendela, Huo Yuhao dapat melihat dengan jelas tata ruang kamar asrama. Kamar asramanya sangat kecil, luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Kedua tempat tidur tersebut menempati sebagian besar ruang lantai ruangan, tapi ada juga sebuah meja, 2 lemari besi, serta lampu di langit-langit. Ada juga beberapa tonjolan logam di salah satu dinding. Bei telah memberitahunya bahwa lampu adalah alat jiwa dasar yang membutuhkan kekuatan jiwa agar bisa menyala. Tonjolan logam adalah tempat di mana seseorang bisa menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Setelah beberapa kali ventilasi, udara apak di dalam kamar asrama akhirnya hilang. Saat Huo Yuhao melihat sekeliling ruangan kecil itu, kegembiraan yang sulit digambarkan muncul di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi kamar asrama yang dia tinggali selama setahun. Dari kelihatannya, dia bahkan punya teman sekamar. Aku akan membersihkannya dulu. Pepatah mengatakan, anak-anak miskin bisa mengurus rumah sejak dini, memang benar adanya. Meskipun ia dilahirkan di istana adipati, kehidupan Huo Yuhao bahkan tidak sebaik kehidupan rakyat jelata. Dia menggunakan sedikit uang simpanannya untuk membeli baskom dari toko swalayan siswa yang terletak di luar asrama, dan setelah meminta kain pembersih bekas dari toko, dia segera mulai membersihkan kamar asrama. Setelah 1 jam berlalu, tidak ada setitik pun debu yang tersisa di bawah pengawasan cermat mata roh Huo Yuhao. Meski semua yang ada di kamar asrama masih di tempatnya, kini tercium aroma segar. Huo Yuhao tidak berencana membeli tempat tidur apapun untuk dirinya sendiri, karena tempat tidur kayu itu sudah cukup untuk orang seperti dia, yang mengabdikan seluruh kerja kerasnya untuk bercocok tanam. Dia merasa sedikit lapar, jadi dia menanyakan lokasi ruang makan. Setelah membeli kotak makan siang termurah dari toko serba ada pelajar, dia pergi ke ruang makan. Setiap kelompok tahun memiliki ruang makan milik mereka, yang terletak di belakang asrama. Ketika Huo Yuhao masuk ke ruang makan mahasiswa baru, dia tercengang. Saat itu, tidak banyak orang di ruang makan, membuatnya tampak sangat luas. Bahkan tidak ada satu meja pun, itu adalah tempat yang sepenuhnya kosong. Yang ada hanya wastafel yang digunakan untuk mencuci tangan dan peralatan makan. Bagian dalam ruang makan memiliki jendela tempat orang dapat membeli makanan, dengan label harga di luarnya. Ada total 8 jendela yang harganya dinaikkan dari kanan ke kiri, dan semuanya menyajikan hidangan berbeda. Sebenarnya tidak ada area tempat duduk di ruang makan. Pintu masuk ruang makan bahkan ada tulisan, makanan tidak boleh diambil dari ruang makan. Tidak ada pengecualian, tertulis di atasnya. Setelah terkejut sesaat, Huo Yuhao berjalan menuju jendela paling kanan untuk membeli makanan termurah yang tersedia, yaitu sayur tumis dan nasi putih. Namun, dia tetap melahap makanan tersebut meskipun kualitasnya. Baginya, makan sudah sangat enak. Selain itu, harga makanannya sangat murah, itu hanya 2 koin tembaga. Dengan penghasilan bulanannya sebesar 1 koin emas, dia bisa makan sepanjang bulan selama dia berhemat dengan uangnya. Sambil makan, Huo Yuhao mengamati ruang makan. Dia menemukan bahwa makanan di jendela paling mahal sebenarnya dihargai dengan koin roh emas. Itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani bayangkan. Setelah segera menyelesaikan makannya, Huo Yuhao langsung kembali ke asramanya. Seperti kata pepatah, burung kikuk harus terbang ke hutan lebih awal. Dia memahami perbedaan antara dirinya dan siswa lain, jadi dia tentu saja tidak bisa membuang waktu. Setelah duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayu yang kokoh, Huo Yuhao dengan cepat memasuki kondisi meditasi, dan mulai mengolah teknik surga misterius. Meskipun kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat dibandingkan Bei atau Tang Ya, dia sudah meningkat cukup banyak dibandingkan masa lalu. Setelah mengubah teknik kultivasinya menjadi teknik surga misterius, dia sekarang setidaknya bisa merasakan sedikit peningkatan dalam kultivasinya saat dia berkultivasi, yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Terlebih lagi, setelah beberapa hari berkultivasi yang dia lakukan selama perjalanan pulang, kekuatan jiwanya yang awalnya kacau dan tidak murni telah sepenuhnya berubah menjadi teknik surga misterius. Ada satu efek kekuatan jiwa teknik surga misterius yang sangat berguna baginya, teknik surga misterius akan menyehatkan salurannya ketika dia mengedarkannya. Meskipun dia tidak melihat banyak kemajuan saat ini,
Huo Yuhao telah merencanakan waktunya dengan baik. Setiap hari, dia mengolah mata setan ungu di pagi hari, lalu menghabiskan 2 jam berlatih pengendalian bangau menangkap naga, jejak membingungkan bayangan hantu, dan tangan giok misterius, serta beberapa teknik bergulat. Adapun sisa waktunya, selain waktu yang dia habiskan untuk makan, dia akan menggunakan semuanya untuk mengembangkan teknik surga misterius. Soul Force adalah fondasi dari seorang master jiwa. Saat ini, dia harus menggunakan sebanyak mungkin miliknya untuk mengembangkan teknik surga misterius. Oh, teknik ini tidak buruk sama sekali. Memang cukup cocok dengan keadaan Anda saat ini. Kalian manusia benar-benar terampil. Ketika Huo Yuhao baru saja memasuki kondisi kultivasinya, semua yang dilihatnya tiba-tiba berubah menjadi putih. Suara Skydream Ichewom juga bergema, dia telah dibawa kembali ke lautan spiritualnya. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia berseru, "Saudara Skydream." Suara malas Skydream Ichewom bergema, kondisi tubuhmu telah banyak berubah selama beberapa hari terakhir. Anda akhirnya mendapatkan awal yang baik. Daya tahan tubuh Anda pun berangsur-angsur meningkat. Tidak buruk, tidak buruk. Kemampuan yang Anda kembangkan cocok untuk Anda, terutama teknik meditasi ini, dan teknik latihan mata itu. 4 keterampilan jiwa yang saya berikan kepada Anda memang telah mendapat manfaat darinya. Anda harus terus-menerus berlatih menggunakan keterampilan jiwa ini, terutama yang terakhir. Ini akan sangat efektif bila dikombinasikan dengan teknik pelatihan mata Anda. Anda telah memperoleh keterampilan dasar serangan jiwa. Secara keseluruhan, kondisimu saat ini sedikit lebih baik dari perkiraanku. Saudara Skydream, saya pasti akan berusaha keras untuk berkultivasi. Setelah mendengar suara Skydream Ichewom, Huo Yuhao menegaskan kembali bahwa dia benar-benar telah bergabung dengan monster jiwa jutaan tahun, dan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Skydream Ichewom kemudian berkata, "Saya lelah, jadi saya perlu istirahat sebentar. Anda sebaiknya mengikuti saja metode kultivasi Anda saat ini. Ketika Anda menerobos, dan Anda membutuhkan cincin jiwa kedua, saya akan bangun secara alami. Pada saat itu, jiwa bela diri tipe S yang saya berikan kepada Anda seharusnya bisa menjadi jiwa bela diri yang utuh. Itu akan menyebabkan kekuatanmu mengalami lompatan kualitatif." Huo Yuhao menjawab, "Bagaimana saya bisa menemukan Anda jika perlu?" Skydream Ichewom berkata, "Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda hindari, saya secara alami akan membantu Anda. Jangan khawatir, aku hanya bisa hidup selama kamu masih hidup. Baiklah, aku akan tidur." Cahaya putih menghilang, dan Huo Yuhao terbangun dari meditasinya. Yang membuatnya heran, dia menemukan bahwa langit di luar telah berubah menjadi gelap gulita. Dia sebenarnya telah berkultivasi selama 6 jam, setidaknya. Teknik surga misterius di tubuhnya juga tampaknya mengalami sedikit peningkatan. Ini sudah malam, tapi aku sedikit lapar. Namun, melihat waktu, ruang makan seharusnya sudah tutup. Untungnya, masih ada beberapa jatah kering di dalam karung kainnya. Jadi, setelah minum air dan menghilangkan rasa laparnya, Huo Yuhao terus berkultivasi. Setelah menyerap sebagian energi mistik dari Ki Ungu Timur saat fajar, Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mulai mengembangkan beberapa teknik Sekte Tang. Pencapaiannya dalam teknik ini bisa dikatakan hanya dangkal. Terlebih lagi, dia tidak mendedikasikan sebagian besar energinya untuk hal ini, dia hanya melakukan kultivasi ringan. Saat dia menyelesaikan sesi latihannya, langit di luar sudah berubah cerah. Setelah membersihkan diri, Huo Yuhao berjalan ke ruang makan untuk makan. Begitu dia sampai di ruang makan, dia agak khawatir. Sejak dia mulai mengolah teknik surga misterius, nafsu makannya terus meningkat. Memperkuat fisik seseorang membutuhkan nutrisi yang cukup, namun ia tidak punya uang. Biaya sekolahnya sudah dibayar oleh kakak tertuanya, bagaimana dia bisa meminta lebih banyak pada Bei? Untungnya, tidak banyak jenis makanan yang tersedia untuk sarapan. Selain itu, sarapannya juga murah. Huo Yuhao membeli beberapa butir telur dan semangkuk bubur, menyebabkan dia dengan enggan menghabiskan 3 koin tembaga. Dia akhirnya mengisi kembali nutrisi tubuhnya. Kemarin, dia bahkan mengira makanan di sini murah. Namun, dia tiba-tiba mengetahui bahwa harga makanan di Akademi Shrek sebenarnya lebih mahal daripada makanan di luar. Adik laki-laki, kamu tidak boleh pelit saat makan, Anda tidak bisa kekurangan nutrisi. Sekolah memiliki beberapa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan Anda untuk dilakukan. Anda dapat melakukan pekerjaan ini untuk mencari nafkah.
Tanpa sepengetahuannya, Bei Bei telah tiba di sisi Huo Yuhao. Kakak laki-laki tertua, Huo Yuhao menjerit kaget. Hingga saat ini, satu-satunya orang yang dapat ia kenali di Akademi Shrek adalah Tang Ya dan Bei Bei. Bei Bei sedikit menyesal ketika berkata, alasan mengapa saya tidak memberi Anda uang secara langsung adalah karena saya berharap Anda dapat belajar mengandalkan diri sendiri. Kekuatan tempur hanyalah sebagian dari kekuatan seseorang, kekuatan gabungan seseorang ditentukan oleh banyak kemampuan berbeda. Di antara mereka, kemampuan yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk hidup dalam keadaan apapun. Apakah kamu mengerti? Kakak tertua, kamu sudah memberiku banyak bantuan. Saya mengerti. Saya masih memiliki beberapa koin perak sampai sekarang, jadi saya akan mencari pekerjaan setelah sekolah dibuka. Bei Bei mengusap kepalanya. Aku pergi dulu. Anda harus ingat ini, uang dapat diperoleh, tetapi Anda tidak boleh pelit dengan makanan Anda. Anda harus mendapatkan nutrisi Anda. Huo Yuhao mengikuti Bei Bei saat mereka berjalan keluar dari ruang makan bersama. Dia memutuskan untuk mendengarkan nasihat kakak tertuanya, dia akan mentraktir dirinya makan hari ini. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao terkejut saat mengetahui bahwa pintu kamarnya terbuka. Dia merasa heran pada awalnya, sebelum menyadari fakta bahwa teman sekamarnya mungkin telah tiba. Pada saat itu, seorang pemuda keluar dari ruangan. Setelah melihat Huo Yuhao, dia juga tercengang. Pemuda itu memiliki penampilan yang halus, serta kulit yang cerah. Matanya yang besar sangat tidak biasa, warnanya sebenarnya biru kemerahan. Rambut pendeknya yang rapi juga memiliki warna yang sama. Penampilannya tampak lebih tampan daripada Bei Bei. Ini benar-benar orang paling tampan yang pernah dilihat Huo Yuhao. Tinggi badan dan usianya juga tampaknya tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao. Anda, Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Pemuda itu agak angkuh saat dia menatapnya. Menyingkir. Oh, Huo Yuhao buru-buru melangkah ke samping. Pemuda itu berjalan melewatinya, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah keluar ruangan. Dia berbalik untuk melihat ke arah Huo Yuhao sambil berkata, saya kira Anda juga tinggal di kamar asrama ini. Karena kamu sudah membersihkan ruangan ini dengan sangat baik, aku akan mengizinkanmu tinggal bersamaku untuk saat ini. Saya punya beberapa aturan yang harus Anda ingat. Pertama, Anda tidak diperbolehkan membawa orang lain kembali ke ruangan ini secara sembarangan. Kedua, kamu tidak diperbolehkan menelanjangi tubuh telanjangmu yang menjijikkan di ruangan ini. Ketiga, Anda tidak diperbolehkan mendengkur di malam hari. Keempat, kamu tidak boleh menggangguku. 5. Kamu bertanggung jawab atas kebersihan ruangan ini di masa depan, tetapi kamu tidak boleh menyentuh tempat tidurku. Apakah kamu mengerti dengan jelas? Ketika dia melihat penampilan arogan pemuda itu, Huo Yuhao tidak bisa menahan amarahnya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Pemuda itu mendengus dingin. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan mengusirmu begitu saja. Jika Anda tidak percaya kepada saya, silakan mencobanya. Huo Yuhao telah diintimidasi oleh orang-orang dari Istana Adipati sejak dia masih muda, jadi orang yang paling dia benci adalah orang-orang sombong seperti ini. Dia dengan dingin berkata, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Ayo pergi keluar. Saat dia melihat penampilan Huo Yuhao yang tidak patuh, pemuda itu benar-benar tertawa. Senyumannya sangat indah, tetapi penghinaan dan penghinaan di dalamnya semakin memicu kemarahan di hati Huo Yuhao. Aku masih belum tahu namamu. Pemuda itu berkata dengan nada meremehkan. Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah, sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah sebaiknya kamu memberitahuku namamu terlebih dahulu? Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, saya Wang Dong. Saya Huo Yuhao. Wang Dong tersenyum ketika dia tiba-tiba mendekati Huo Yuhao. Sangat bagus. Saya pikir nama Anda akan segera hilang dari Akademi Shrek. Ayo pergi, bodoh. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk berbalik dan keluar ruangan. Tinju Huo Yuhao terkepal erat saat dia mengikuti Wang Dong dengan langkah besar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Terlebih lagi, orang ini bahkan akan menjadi teman sekamarnya setidaknya selama 1 tahun.